Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari proyek sistem operasi. Nama saya Fauzan Fadilah Hidayat. Nama saya Nazrul Hidayatullah. Nama saya Tristan Arfi. Kami akan menjelaskan terkait proyek sistem operasi. Pertama-tama kita install dulu VirtualBox. Kita masuk ke website VirtualBox resminya. Pilih yang Windows. Lalu kita cari CentOS 9 ke website resminya, versi 9 yang X8664. Nah, di sini sudah terinstall. Kita install VirtualBox-nya. Kita next, kita accept dan next saja terus. Nah, di sini sudah terinstall VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox dengan Run Administrator. Kita pencet New dan kita buat nama Cen. Lalu pilih file CentOS-nya, ISO-nya. Kita atur ke 6 GB dan 4 CPU dan 24 GB storage. Lalu kita ke menu setting, pilih network dan ubah NAT ke bridge adapter. Kita start. Kita pilih English bahasanya. Software selection kita pilih server. Untuk storage kita atur ke hard disk. Kita buat root passwordnya CentOS saja. Lalu kita buat username CentOS, passwordnya CentOS. Kita ke menu network, kita pilih ENP, lalu itunya automatic. Kita install. Lalu kita reboot sistem. Nah, di sini sudah masuk, kita masukkan CentOS. Lalu passwordnya tadi CentOS. Di sini sudah masuk ke user CentOS. Kita coba sudo. Di sini belum bisa sudonya. Kita masuk ke root dengan password CentOS. Kita tambahkan user ke grup wheel supaya dia punya akses seperti root, bisa sudo. Kita keluar, kita masuk ke user CentOS lagi. Lalu kita coba sudo nmt UI. Ini untuk mengatur koneksi jaringan dengan antarmuka berbasis teks. Lalu kita keluar lagi, kita masuk saja ke root. Lalu kita restart dulu network manajernya. Setelah itu kita cek pingnya apakah sudah ada. Nah, sini sudah tersambung. Kita coba tampilkan semua koneksi jaringan yang tersedia. Nah, ini adalah IP-nya. Kita clear. Kita install Apple Release untuk repository beberapa paket. Lalu install PHP MyAdmin, PHP dan PHP FPA. Lalu install Nginx untuk web server. Selanjutnya install MariaDB dan MariaDB server untuk database. Kita nyalakan MariaDB-nya.
Lalu kita masuk ke menu MySQL. Nah, ini untuk mengecek user dan host yang ada. Lalu kita buat database baru dengan nama CentOSDB. Lanjut, kita buat user baru dengan username user dan passwordnya CentOS. Nah, user ini saya berhasil akses penuh ke database CentOSDB. Lalu jangan lupa kita flush agar perubahan izin langsung aktif. Lalu kita cek lagi user dan hostnya. Kita exit. Kemudian kita install SSH server supaya bisa remote atau upload file dari komputer lain. Kita nyalakan layanan SSH-nya. Kita cek directory HTML-nya. Kemudian saya ubah hak kepemilikan folder HTML supaya bisa diakses lewat FTP atau SCP. Dan berikut adalah format HTML kita. Kemudian kita buka CMD Windows dan mengupload file HTML dari Windows ke server menggunakan SCP. Kemudian kita cek lagi file HTML-nya apakah sudah masuk atau belum. Dan saya edit konfigurasi Nginx-nya untuk menentukan rute folder dan file defaultnya. Di sini saya arahkan ke folder user, share Nginx HTML, dan set file default sebagai index HTML. Kemudian install chatbot untuk mendapatkan sertifikat SSL. Kemudian kita dapatkan CRT dan key-nya. Kita masukkan key dan CRT-nya ke nginx.configuration. Kemudian kita buat directory untuk menaruh
CRT dan key-nya sesuai dengan konfigurasi tadi. Kemudian kita konfigurasi firewallnya. Saya aktifkan dan nyalakan layanan firewallnya untuk memastikan firewall sudah jalan. Lalu kita nyalakan Nginx-nya. Dan kita masuk ke port kita yang sudah didapatkan tadi. Kemudian masukkan kode sudo firewall cmd list all untuk melihat konfigurasi firewall saat ini. Kemudian saya tambahkan servis HTTP dan HTTPS ke firewallnya. Kemudian kita juga buka port 80 untuk web dan 3000 untuk backend node.js. Setelah itu kita cek apakah port 18 sudah bisa digunakan oleh Nginx atau belum. Saya mendownload dan mengekstrak phpMyAdmin, lalu saya ubah nama foldernya menjadi phpMyAdmin. Kemudian dicek apakah phpMyAdmin-nya sudah terinstall atau belum, dan di sini sudah terinstall. Kemudian tambahkan konfigurasi lokasi phpMyAdmin serta konfigurasi agar Nginx bisa menjalankan file PHP. Terakhir, restart Nginx supaya semua konfigurasi terbaru aktif.
Setelah kita membuka PHP MyAdmin via browser, yang kita lakukan adalah membuat table dengan nama users dengan 3 kolom, yaitu ID, name, dan email. Selanjutnya yaitu kita menginstal Node.js untuk digunakan sebagai backend API. Nah, setelah itu kita harus membuat folder project, lalu inisialisasi Node.js dan install beberapa paket seperti Express, MySQL, dan lainnya. Lalu kita ubah kepemilikan folder agar bisa upload file backend dari komputer lain. Nah, upload file index.js backend ke dalam folder CrewDex. Ya, selanjutnya ada yang kita lakukan adalah menjalankan Express.js dengan mematikan node index.js. Akses API dari browser atau frontend. Web server dengan Nginx, PHP, PHPMyAdmin, dan Node.js sudah berhasil dijalankan. Kita bisa akses website, database, dan API dari satu server CentOS. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.